Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Romi, boleh pimpin doanya? Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Hari ini ada nggak yang nggak masuk ya? Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Nah, lagu nasional yang kita mau nyanyikan pada pagi hari ini adalah Garuda Pancasila. Ibu harap semuanya bersuara dengan semangat dan lantang. Oke, boleh kita mulai? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kaya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kaya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, ada yang tahu nggak ya kita hari ini mau belajar tentang apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin Ibu sudah sempat bilang hari ini kita mau belajar tentang pecahan. Oke, tadi sudah Ibu berikan kertas selembar. Coba kalian buat nama, kelas, dan tulis pertanyaan yang sudah Ibu tulis di kertas. Oke? Oke, Bu. Oke. Iya, ditulis ya di kertas lembar, buat nama kelasnya, oke? Ibu beri waktu 5 menit. Jadi di sini Ibu Elsie sudah punya gambar nih, sudah punya bentuk dari pecahan. Nah, tugas kalian itu menuliskan bagaimana bentuk pecahan dari gambar tersebut. Ya, ayo Ibu beri waktu 5 menit ya. Kemarin kita sudah belajar mengulas sedikit tentang pecahan. Nah, Ibu mau mengetes kalian, apakah kalian masih ingat materi kita sebelumnya? Nah, materi kita hari ini juga tidak terlepas dari apa yang Ibu tuliskan di depan.
Yang harus kalian ketahui, di Palembang ataupun di daerah manapun itu berbagai macam jenisnya, baik dari makanan, rumah adat, maupun busana-busana yang ada di daerah-daerah. Nah, kalian tahu nggak makanan yang ada di kota Palembang itu ada apa aja ya? Terus apa lagi? Tewan. Apa? Laksan. Wah, jadi lapar ya? Iya. Nah, jadi ada beberapa makanan yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian itu adalah makanan khas dari kota Palembang. Nah, untuk menambah wawasan kalian, Ibu sudah menyiapkan video yang berupa macam-macam makanan yang ada di kota Palembang. Nah, setelah pulang dari sekolah nanti boleh tuh dicicip gimana sih rasanya tekwan, gimana sih rasanya pempek. Nah, secara tidak langsung kita bisa mengetahui apa saja kebudayaan yang ada di kota Palembang, khususnya untuk makanan khas yang ada di kota Palembang. Oke, boleh kita simak sama-sama ya. Nah, ini pempek. Siapa sih yang nggak tahu pempek? Namun tahukah Anda, kita ada 8 makanan khas Palembang lainnya. Tekwan. Nah, kasih kita ada tekwan. Ini ada laksan juga, ada satu dan satu. Selanjutnya ini ada yang namanya ada kacang merah. Tempoyak. Nah, ini berbahan dasar durian. Ada juga lenggang. Ada juga minyak asin. Nah, ada juga telur. Nah, tadi ada 8 makanan khas yang ada di kota Palembang. Ada tekwan, ada laksan, pempek lenggang, tempoyak, es kacang merah, dan lain sebagainya. Ibu harap setidaknya minimal 1 atau 2 itu sudah pernah kalian cicipi. Jangan makannya pizza, burger. Coba kalian lestarikan makanan apa saja yang ada di kota kita, agar kita tahu, oh saya lahirnya di kota Palembang nih, saya harus tahu makanan yang ada di kota Palembang apa. Jangan nanti ketika keluar kota ditanya orang, kamu aslinya orang mana, tapi tidak tahu apa saja kebudayaan yang ada di kota kita. Salah satunya adalah makanan khas. Nah, di dalam pecahan tadi, Ibu akan mengaitkan apa sih makanan khas yang bisa kita kaitkan dengan materi kita. Jadi, setelah kalian menyimak video makanan khas yang ada di kota Palembang, coba kalian simak lagi materi pembelajaran yang sudah Ibu kasih. Assalamualaikum adik-adik. Mana kabarnya? Semoga semuanya baik ya. Jumpa lagi dengan kakak, Kak Tio. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Apakah adik-adik tahu apa itu pecahan? Pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu bilangan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk A, B, di mana A dan B bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Nah, biar kamu tahu paham, ayo simak cerita berikut ini. Pada suatu hari, Tio ingin sekali makan pempek lenggang. Kemudian dia mengajak temannya Adi, Joko, Asep, Julian, Tio pergi keluar untuk sebuah pempek lenggang. Ukuran yang cukup besar sehingga bisa dimakan bersama-sama. Kemudian pempek tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama-sama untuk mereka. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak berapa bagian yang masing-masing mendapatkan? Ya, benar. Masing-masing mereka mendapatkan 1/4 bagian. 1/4 merupakan bilangan pecahan, di mana 4 adalah penyebut dan 1 adalah pembilang.
bagaimana jika salah satu mereka mendapatkan 2 bagian? Maka salah satu mereka mendapatkan 2 bagian, yang lain mendapatkan 1 bagian. Maka apabila dijumlahkan 1 bagian semuanya akan menjadi 4 dan 4 itu sama dengan 1. Gimana adik-adik? Sekarang sudah mulai makin paham kan dengan apa yang maksud pecahan? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam video pembelajaran tadi, makanan khas apa yang digunakan di video tersebut? Pempek apa? Pempek lenggang. Artinya, di pempek lenggang tersebut, nih, si Kak Tio tadi punya pempek lenggang nih, ya, nih pempek lenggangnya. Mau dibagikan ke berapa teman? 4. Artinya Kak Tio punya teman yang pertama, punya juga teman yang kedua, punya juga teman yang ketiga, dan juga punya teman yang keempat. Artinya ketika 1 pempek lenggang mau kita bagikan ke 4 teman, bagaimana cara membaginya? Dipotong, benar. Jadi dalam 1 pempek lenggang ini harus kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar, ya, harus sama besar. Gak boleh dipotongnya seperti ini. Nah gini aja Bu, gak boleh. Konsep pecahan itu kita harus membagikannya sama besar. Ada juga sifat adil di sana, ya. Jadi bukan di keseharian saja kita harus berbuat adil, tapi di dalam pecahan dan khusus di matematika kita juga diajarkan bagaimana cara kita membagi suatu makanan secara adil. Nah, artinya ketika kita memiliki 1 pempek lenggang, mau kita bagikan ke 4 teman kita, kita potong 4 lenggang ini menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Hapus ya. Nah, artinya 1 orang teman ini mendapatkan berapa kalau kita buat dalam bentuk pecahan? 1/4. Kenapa 1/4? Iya, karena setiap 1 orang itu setiap 1 pempek lenggang itu mendapatkan 1 bagian dibagi menjadi 4 bagian. Ketika kita menuliskan teman pertama dapat 1/4, teman kedua mendapatkan 1/4, 3 dan 4 juga mendapatkan 1/4. Ketika kita jumlahkan 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3 ditambah 1, 4. Ya, hasilnya nanti 4/4. 4 dibagi 4, 4 dikali berapa yang hasilnya 4? 1. Artinya 1 ini sesuai dengan pempek lenggang kita yang pertama sebelumnya. Ada yang masih kurang paham? Kalau masih kurang paham boleh diangkat tangannya ya, jangan ragu. Kita sama-sama belajar. Oke? Sudah paham sampai sini? Paham. Oke, harapan Ibu ketika kalian belajar materi pada hari ini, kalian bisa dapat menentukan bagaimana caranya menentukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan campuran pada pecahan. Jadi ada tiga tujuan yang mau kita capai. Oke, coba dikeluarkan dulu kertasnya. Ibu mau sedikit mengulas tentang materi pecahan. Jadi ada 3 tujuan yang mau kita gapai hari ini. Yang pertama itu tentang operasi penjumlahan, yang kedua itu tentang operasi pengurangan, dan yang terakhir itu tentang operasi
campuran. Nah, pecahan. Pecahan itu kita simbolkan dengan A per B, di mana A tersebut sebagai pembilang dan B tersebut sebagai penyebut. Contohnya kalau kita aplikasikan dalam bentuk angka gimana? Boleh 1/2, boleh juga 3/5, boleh juga 6/7, dan seterusnya. Artinya dia harus memiliki pembilang dan penyebut. Ketika bentuk pembilang dan penyebutnya seperti ini bisa kita grafikkan ke dalam bentuk pecahan biasa. Selain untuk pecahan biasa, kita juga punya yang namanya pecahan campuran. Bagaimana bentuk pecahan campuran itu? Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bentuk pecahan biasa. Jadi kalau misalnya ibu punya nih bilangan bulatnya 4, bentuk pecahan biasanya 1/3. Nah, ini bisa kita katakan bentuk pecahan campuran. Ada bilangan bulat, ada juga pecahan biasa. Di dalam pecahan hari ini, ibu mau memaparkan materi tentang penjumlahan, pengurangan, dan pecahan dan bentuk campuran. Artinya campuran di sini bisa bentuk soalnya ditambah, dikurang, atau ditambah, dikurang, ditambah. Artinya kedua operasi itu kita gabungkan menjadi satu. Nah, untuk pecahan operasi penjumlahan, ketika penyebutnya sama, apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa membantu ibu? Suci, ini gimana sayang bentuknya nak? Kalau 1/2 ditambah 1/2, 2/2. Kenapa bisa 2/2? Karena yang ditambah penyebutnya aja. Oh, karena Pembilangnya aja. Oh, pembilangnya aja. Benar sekali kata Suci. Ketika penyebutnya sama, yang dioperasikan hanya pembilangnya saja. Yang ini tidak perlu, cukup kita salurkan ke selanjutnya. Artinya 1 ditambah 1 sama dengan 20. Oke, dari ketiga operasi tersebut adakah yang masih bingung? Ada yang mau ingin ditanyakan? Amel? Masih bingung nggak? Mau bertanya. Iya, apa? Kalau operasi campuran, kalau tambah dengan kurang, apa boleh kurang dulu yang dihitung? Boleh, tapi ada baiknya konsep operasi itu kita harus mengutamakan ada yang namanya kali bataku. Kali bagi tambah kurang. Jadi kita tahu operasinya kali dan tambah kita menggunakan kali. Tapi kita menjadi bulan dan pengurangan. Ibu sarankan kerjakan dulu yang tambah, bagi yang kurang, ya, oke? Tapi kalau misalnya ada gimana bu, yang dulu jangan dulu, jangan kerjain yang tambah, ya? Oke. Nah, sampai sini sudah paham semua? Oke. Nah, sekarang duduknya berkelompok, ibu mau membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian bisa mengerjakan lembar kerja tersebut. Jika tidak mengerti boleh ditanyakan. Jika ada yang belum paham juga boleh ditanyakan. Oke, ini ya. Oke, kerjakan ya. Kalau misalnya nggak tahu boleh diangkat tangannya, ditanyakan sama ibu.
Ini kurang ini ya Bu, apa ini kurang ini dulu? Ini. Benar kata Suci, ini dikurang ini. Nih, katanya perintah pertama coba arsip dalam bentuk 1/2 bagian tugas yang sudah diberikan. Artinya kalau 1/2 harus sama ya kita. Kalian sudah mengerjakan lembar LKPD yang sudah ibu berikan. Jadi coba perwakilan kelompoknya satu persatu maju ke depan menjelaskan apa yang sudah kalian buat. Coba dimulai dari kelompoknya Mutiara. Ayo maju yuk, ayo kasih semangat semangat. Oke, coba Mutiara bacakan dulu soalnya ya. Ya, benar. Ayo maju ya. Perkenalkan dirinya dulu ya. Robi dan Wadi Bu. Ayo, maju semuanya. Ayo maju semua ya. Ayo. Nah, salam dulu, ayo salam dulu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Raumi Anggara. Nama saya Mutiara. Nama saya Suci. Kami mau menjelaskan Kelompok 2 menjelaskan hasil diskusi kami. Oke, coba didengarin ya semuanya. Soalnya, ayo baca soalnya dulu apa tadi. Baiklah, yang permasalahan 1, pertama Yohana mempunyai tugas dari sekolahan melukis 2/3 kertas gambar yang diberikan gurunya. Ia telah menyelesaikan tugas 1/2 bagian kertas. Berapa kekurangan kertas yang belum dilukis oleh Yohana? Terus bagaimana kamu dapat menghitung hasil pengurangan 2/3 dikurang 1/2? Nah, bagaimana itu 2/3 dikurang 1/2? Bagaimana cara menyelesaikannya? Kami samakan dulu penyebutnya Bu. Oh, samakan dulu penyebutnya. Berapa penyebutnya? Kami dapatnya 6. Kenapa 6? Karena KPK 2 sama 3. Oh, karena KPK 2 dan 3 adalah 6. Maka selanjutnya apa yang kalian lakukan? Ketika yang kayak gini tadi Bu. Oh, di apa itu? Ditambah atau dikurang? Kurang Bu. Oh iya, nanti kali. Oh, tapi operasinya itu soalnya ditambah atau dikurang? Dikurang. Oke, berapa hasil akhirnya? 1/6. Oke, coba beri aplaus dulu untuk teman-teman. Nah, tadi semua kelompok sudah dipresentasikan dengan baik. Tidak ada yang salah, tapi memang ada beberapa yang masih kurang. Nah, jadi harapan ibu ketika pertemuan selanjutnya kalian bisa jauh lebih baik lagi dari hari ini. Nah, yang mau ibu tekankan ketika kita memiliki operasi, pertama ketika operasinya memiliki penyebut yang sama boleh langsung kita operasikan. Ketika penyebut
menyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya lalu dioperasikan. Ya, ketika kita memiliki soalnya dalam bentuk pecahan campuran, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan Biasa. Sampai sini ada yang masih belum dimengerti? Sudah? Alhamdulillah. Nah, untuk sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu sudah menyiapkan latihan soal. Boleh kalian tulis ya latihan soalnya, tulis nama, kelas, tanggal. Ya Allah, Ibu. Ini tanggal 20 Desember 2023. Oke, semuanya sudah selesai. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pecahan. Yang pertama operasi yang kita pelajari hari ini adalah tentang operasi penjumlahan. Yang kedua pengurangan. Ketiga campuran. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu harap apa yang telah Ibu sampaikan di pagi hari ini bisa diserap dan bisa berguna untuk anak-anak semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Romi, boleh dibantu pimpin doanya? Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, untuk baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, di rumah jangan lupa lagi dibuka bukunya dulu, dibuka lagi bukunya, dipelajari lagi, karena apa yang Ibu sampaikan di sekolah saja tidak cukup untuk kalian belajar di rumah kalau kalian tidak membuka bukunya di rumah. Ya, oke, tetap semangat, jaga kesehatan, kita ketemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.